Salam bagi kita semuanya, puji Tuhan. Hari ini kita berkumpul bersama-sama untuk beribadah, memperingati kematian Tuhan Yesus Kristus yang menjadi korban bagi pengampunan dosa-dosa kita. Saya akan baca dari kitab Lukas pasal yang ke-23 ayat 44, demikian firman Tuhan. Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12, lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Sebab matahari tidak bersinar dan tabir bait suci terbelah dua. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah, katanya, "Sungguh orang ini adalah orang benar." Dan sesudah seluruh orang banyak yang datang berkerumun di situ untuk tontonan itu, melihat apa yang terjadi itu, pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri. Semua orang yang mengenal Yesus dari dekat, termasuk perempuan-perempuan yang mengikuti dia dari Galilea, berdiri jauh-jauh dan melihat semuanya itu. Hari ini kita memperingati kematian Tuhan Yesus Kristus yang mengorbankan dirinya untuk menjadi korban bagi pengampunan dosa-dosa kita. Kita bersukacita, tetapi kita juga harus merasa berduka oleh karena dosa-dosa kita. Tuhan Yesus mati bagi kita semua. Untuk itu kita semuanya harus bersyukur dan hidup di dalam Tuhan Yesus mulai saat ini untuk memulai hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kita mengingat pengorbanan Tuhan Yesus yang mengampuni kita semuanya, dan mari kita datang kepada Dia dengan hati yang penuh ucapan syukur. Mari kita berdoa. Bapa di surga, pagi hari ini kami sungguh bersyukur. Hati kami melimpah dengan ucapan syukur. Apapun keadaan kami saat ini, kami mau bersyukur kepada Tuhan. Karena kehidupan kami sesungguhnya adalah bersama-sama dengan Engkau di dalam kekekalan. Dan ketika kami sudah percaya kepada pengorbanan Tuhan Yesus Kristus yang sudah mati tersalib bagi kami semuanya, maka tidak ada alasan bagi kami untuk tidak bersyukur. Karena itu adalah jaminan kehidupan yang kekal bagi setiap kami yang percaya kepada pengorbanan Tuhan Yesus. Hari ini kami memperingati pengorbanan Tuhan Yesus dengan penuh syukur, ya Tuhan. Pengorbanan-Mu yang luar biasa, yang memberikan kami keselamatan, yang memberikan kami pengampunan, yang memulihkan hubungan kami kembali dengan Tuhan, sehingga kami berani datang kepada Tuhan dengan penuh sukacita. Kami penuh keberanian berdiri di hadapan Tuhan untuk memuji menyembah Tuhan, karena kami sudah disucikan, sudah dikuduskan oleh darah Tuhan Yesus Kristus yang tercurah di atas kayu salib, sehingga kami layak memanggil Engkau Aba dan Bapa kami. Terima kasih ya Tuhan. Tolong kami Roh Kudus untuk bisa memahami betapa besar karya-Mu itu, betapa besar kasih-Mu Tuhan. Tidak bisa dibayar dengan apapun juga ya Tuhan. Dan biarlah kami semua merendahkan hati dan diri kami hari ini, datang bersyukur kepada Tuhan, merayakan dengan penuh sukacita kematian, pengorbanan Tuhan Yesus bagi kami semuanya. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah damai sejahtera sukacita melingkupi kami semua. Biarlah Roh Kudus bekerja ketika kami sedang beribadah kepada Tuhan. Kalau ada kami yang sedang lemah, kami dikuatkan. Kalau kami ada yang susah, kami dihiburkan. Kalau ada kami yang sedang sakit, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, oleh kuasa penyaliban Tuhan Yesus, oleh darah Yesus, kami sudah disembuhkan saat ini. Kuasa-Mu sedang bekerja di tempat di mana kami sedang beribadah saat ini. Jamahan-Mu sedang terjadi, lawatan-Mu sedang terjadi ya Tuhan. Kami mau sebentar memberikan hidup kami, hati kami bagi Tuhan, untuk bersyukur, untuk merayakan kematian Tuhan Yesus bagi kami semua, dan juga kebangkitannya yang mengalahkan maut dan dosa, dan memberi kemenangan bagi setiap orang yang percaya kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami beribadah. Haleluya. Amin. Amin. Kita menyembah Tuhan, kita nyanyikan pujian ini. Haleluya. Oleh kuasa salib Yesus kita diselamatkan, kita diampuni. Amin, amin, amin.
ada tempat yang mulia, anugerah-Mu tercurah, Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku. Lebih dari yang kukira, lebih dari yang kukira, pengampunan yang kuterima, kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari. Ada tempat yang mulia, ada tempat yang mulia, anugerah-Mu tercurah, Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku. Lebih dari yang kukira, lebih dari yang kukira, pengampunan yang kuterima, kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari. Oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku Tuhan, darah-Mu sucikan, kuasa salib-Mu pulihkanku. Oleh karena salib-Mu, oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu Tuhan, darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkanku. Ada tempat yang mulia, ada tempat yang mulia, anugerah-Mu tercurah, Kau berikan hidup, amin, sebagai ganti dosaku. Lebih dari yang kukira,
Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau mati tersalib bagi kami untuk pengampunan dosa kami. Haleluya. Betapa kami bersyukur. Betapa kami bersyukur. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu yang besar. Kau mati bagi kami, menjadi korban bagi pengampunan dosa kami. Terima kasih. Haleluya. Kau mati bagi kami agar kami selamat, agar kami tidak dihukum lagi oleh karena dosa-dosa kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari kita bersyukur, berterima kasih buat karya salib Yesus, buat kasih-Nya yang terbukti, yang mau memberikan nyawanya agar kita hidup, agar kita beroleh hidup yang kekal bersama-sama Dia dalam kerajaan-Nya. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih buat pengampunan-Mu bagi kami. Darah-Mu sucikan kami, darah-Mu ampuni kami. Haleluya. Haleluya. Tolong kami supaya bisa memahami kasih-Mu yang besar itu Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Tidak cukup kata-kata yang kami punya untuk mengungkapkan syukur dan terima kasih kami buat pengorbanan-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulih. Mari kita persembahkan hidup kita bagi Tuhan. Oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulih. Kuasa salib-Mu pulihkanku, kuasa salib-Mu pulihkanku. Kuasa salib-Mu, kuasa salib-Mu pulihkanku. Sekali lagi kami bersyukur, berterima kasih ya Tuhan Yesus. Kami merendahkan hati dan diri kami. Kami mengaku bahwa kami semua sesungguhnya adalah orang-orang yang berdosa, tidak layak untuk menerima kasih-Mu, tidak layak untuk menerima pengampunan-Mu, tetapi kasih-Mu begitu luar biasa, sehingga kami diampuni, kami dilayakkan ketika kami mau percaya dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Terimalah syukur kami Tuhan Yesus. Teguhkan kami, kuatkan kami agar kami terus setia di sepanjang umur hidup kami untuk mempercayai Engkaulah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita sambut kebenaran firman Tuhan dengan pujian pada satu bukit
jauh dari sini. Kita mengingat pengorbanan Tuhan Yesus di Bukit Golgota. Dia disalibkan di sana. Pada satu bukit jauh dari sini, kulihat salib berdiri, sepotong kayu kasar, tanda dosa besar. Di sana Tuhanku telah mati. Ku datang pada kayu salib. Ku datang pada salib itu. Ku ingat cintanya Tuhanku. Ya, ku jatuh dekat kakinya. Sana ku dapat ampun dosa. Dari kayu salib mengalir darahnya, amin. Dari kayu salib mengalir darahnya. Waktu dia rasa sengsara, di sana Tuhanku dihujat, disiksa. Di sana Tuhanku dihujat, disiksa, membawa selamat di dunia. Ku datang pada salib itu. Ku datang pada salib itu. Ku ingat cintanya Tuhanku. Ya, ku jatuh dekat kakinya. Sana ku dapat ampun dosa. 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 Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat pengampunan. Haleluya. Mari kita bersatu di dalam doa. Kiranya damai sejahtera yang dari Allah Bapa, yang melampaui segala akal manusia, itulah yang menguasai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Amin, puji nama Tuhan. Terima kasih untuk tim pemuji yang sudah mengantarkan kita di dalam pujian kepada Tuhan. Saya mengucapkan selamat Hari Jumat Agung bagi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Kita bersyukur karena pada masa ini kita dapat bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan. Kita juga bersyukur meskipun masa pandemi masih kita alami dan kita belum bisa berkumpul bersama-sama, tetapi Tuhan adalah Tuhan yang baik. Kita bisa beribadah bersama-sama di tempat kita masing-masing, dan saudara dan saya bisa terkoneksi, juga bisa terhubung dengan Tuhan yang adalah
Maha Hadir. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita mau kembali merenungkan peristiwa yang sedang terjadi 2000 tahun yang lalu ketika Tuhan Yesus Kristus menjelma menjadi manusia, dan hari Jumat adalah hari terakhir di mana Kristus masih menjadi manusia ketika dia akhirnya harus mengalami kematian oleh karena penyaliban yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Mari kita akan membaca firman Tuhan. Saya mau menyampaikan kebenaran firman Tuhan tentang lihatlah manusia itu. Kalau kita mempelajari bersama-sama dalam firman Tuhan, dikatakan di dalam Yohanes pasal yang ke-19, Yohanes pasal yang ke-19, adalah peristiwa ketika Yesus di hadapan Pontius Pilatus, pemimpin perwakilan dari kerajaan Romawi sebagai gubernur yang ada di daerah Yudea dan sekitarnya, berada di Yerusalem, dan kala itu Yesus sedang diperhadapkan kepada dia dengan tuduhan-tuduhan yang disampaikan. Tetapi kita mau bersama-sama mempelajarinya bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang mengasihi kita. Ayat yang keempat, Pilatus keluar lagi dan berkata kepada mereka, lihatlah aku membawa dia keluar kepada kamu supaya kamu tahu bahwa aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Lalu Yesus keluar bermahkotakan duri dan berjubah ungu, maka kata Pilatus kepada mereka, lihatlah manusia itu. Ketika imam-imam kepala dan penjaga-penjaga itu melihat dia, berteriaklah mereka, salibkan dia, salibkan dia. Maka kata Pilatus kepada mereka, ambil dia dan salibkan dia, sebab aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, renungan Jumat Agung bagi kita sekalian pada saat ini adalah mengajarkan kepada kita bagaimana kita harus melihat Kristus. Kalau kita mau melihat Kristus, maka kita belajar bersama-sama bagaimana orang-orang pada zaman itu melihat Yesus. Kita mau melihat ada paling tidak 5 kelompok orang atau ada 5 bagian yang disebutkan di dalam Alkitab, orang-orang dengan sikapnya masing-masing. Yang pertama kalau kita mempelajari adalah sikap atau reaksi dari imam kepala dan orang-orang Farisi. Bagaimana pada saat peristiwa Yesus disalib, apa yang menjadi tanggapan mereka ketika Yesus mati setelah disalibkan. Orang-orang imam-imam kepala keesokan harinya, artinya setelah Yesus dimakamkan, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus, dan mereka berkata, Tuan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, sesudah 3 hari aku akan bangkit. Karena itu perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia, lalu mengatakan kepada rakyat, ia telah bangkit dari antara orang mati, sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama. Ini menunjukkan bahwa Yesus sudah mati. Jadi Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ada yang mengatakan cerita bahwa Yesus itu diambil oleh para murid, mayatnya diambil para murid, itu sebenarnya terbantahkan oleh kebenaran firman Tuhan bahwa kala itu orang-orang Farisi dan orang imam kepala itu dia tahu bahwa Yesus mengatakan dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Padahal kalau kita membaca firman Tuhan, murid-muridnya saja tidak dapat mengerti atau memahami hal itu. Tetapi
imam-imam kepala dan orang-orang Farisi tahu Yesus pernah ngomong seperti itu, mengatakan seperti itu. Dan menurut orang-orang imam-imam kepala dan orang-orang Farisi, Yesus tidak mungkin bangkit. Tetapi ada bahaya kalau sempat kuburnya dikosong oleh karena mayatnya diletakkan dalam sebuah gua yang ditutup oleh batu, dan batu itu bisa digulingkan, kemudian murid-muridnya bisa mengambil mayat itu, lalu murid-muridnya mengatakan kepada penduduk Yerusalem dan di seluruh dunia bahwa Yesus bangkit. Itu bisa terjadi. Untuk mengantisipasi kemungkinan hal itu terjadi, maka orang-orang Farisi minta supaya kubur itu dijaga, bahkan mereka mengatakan dimeteraikan dengan meterai Pilatus, meterai Kaisar Romawi, supaya tidak ada orang yang bisa membukanya dan tidak boleh ada orang yang membukanya. Dan kalau ada yang membukanya maka dia harus mendapatkan hukuman. Itu sebabnya clear, nyata, sungguh-sungguh bahwa memang Yesus mati. Jadi orang Farisi tahu persis bahwa Yesus mati dan Yesus dikuburkan. Tetapi dia tidak rela ada pengajaran yang sesat menurut versi mereka. Yang kedua adalah tanggapan dari orang banyak. Tadi di awal ibadah kita sudah membaca bersama-sama firman Tuhan bagaimana tanggapan orang banyak. Tapi dalam terjemahan sederhana dikatakan ketika melihat kejadian-kejadian itu, semua orang banyak yang berkumpul menyaksikan kematian ketiga orang itu pulang dengan hati yang sangat sedih dan menyesal. Jadi istilah menepuk-nepuk badannya itu adalah satu tanda bahwa mereka menyesali apa yang sedang terjadi. Ketika Yesus mati dengan dua penjahat yang ada di sebelahnya itu, ternyata orang-orang yang tadinya mungkin ikut bersorak atau ada juga sebagian yang tidak setuju dengan hal itu, tetapi kemudian mereka melihat sebuah kenyataan bahwa benar ternyata Yesus mati. Ketika jelas bahwa Yesus mati itu mengakibatkan mereka menyesal sekali. Sebab mungkin mereka berpikir bahwa Yesus akan turun dari salib atau dan sebagainya. Yesus tidak mungkin mati. Tetapi kenapa Yesus mati? Padahal Yesus itulah yang mereka nantikan, yang sangat mereka harapkan untuk melakukan banyak mujizat. Tetapi Yesus mati. Orang banyak ketika ketika Pilatus menawarkan tentang siapa yang harus dibebaskan, kemudian orang banyak yang kemudian menyesal itu, dia mengatakan begini, kami mempunyai hukum dan menurut hukum itu ia harus mati, sebab ia menganggap dirinya sebagai anak Allah. Ketika berbicara tentang dia menganggap dirinya sebagai anak Allah, pemahaman yang dimiliki oleh orang Yahudi kala itu, kalau kita membaca seluruh dalam kitab Yohanes, beberapa waktu yang lalu saya mengkhotbahkan tentang kitab Yohanes, dan inilah yang memang selalu menjadi alasan bagi orang untuk membunuh Yesus, mau mendorong Yesus ke dalam jurang, karena Yesus mengatakan bahwa dia anak Allah. Makna yang mereka pahami atau pengertian pada saat itu, kalau ada orang mengatakan dirinya anak Allah, dia sedang mengatakan dirinya adalah Allah. Jadi itulah yang membuat orang-orang begitu geram, karena Yesus mengatakan bahwa dia adalah Allah. Dia sama dengan Allah dan dia adalah Allah. Ketika orang mengatakan, tidak perlu Yesus mengatakan aku adalah Allah, tidak perlu dia mengatakan seperti itu. Ketika dia mengatakan aku adalah anak Allah, pemahaman kala itu adalah bahwa dia menyamakan dirinya atau menganggap dia adalah Allah. Dan kalau dia adalah Allah, maka orang Yahudi pasti akan membunuhnya. Dan itulah yang terjadi. Bagaimana dengan para murid? Kalau kita membaca di dalam peristiwa ketika Petrus menyangkal Yesus dan Petrus kemudian pergi, tetapi kalau kita melihat lebih lagi, kita mengamati bahwa para murid itu, sebagian dari murid Yesus yang 12 itu ternyata mereka ada juga yang sampai ke tempat di mana mereka menyalibkan Yesus. Jadi walaupun mereka tercerai-berai, tetapi ternyata ada juga murid-murid Yesus yang bersama-sama menyaksikan atau melihat hal itu. Ketika Yesus melihat ibunya dan muridnya yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya,
"Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, "Lihatlah, inilah ibumu." Dan sejak saat itu muridnya itu menerima dia di dalam rumahnya. Diyakini bahwa yang dimaksud murid itu adalah Yohanes. Yohanes selalu mengatakan di dalam Injil Yohanes dia sebagai murid yang dikasihi. Karena itu adalah berbicara tentang dirinya yang meyakini bahwa dia adalah dikasihi. Sebenarnya semua murid juga dikasihi, tetapi dalam konteks Yohanes, Yohanes mengakui bahwa dirinya dikasihi. Mereka ada di sana, tapi mereka hanya menyaksikan dari jauh. Mungkin sesaat sempat mereka mendekat dan kemudian mereka lebih banyak melihat dari jauh. Ada juga beberapa perempuan yang melihat dari jauh, diantaranya Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus muda dan Yoses serta Salome. Mereka semuanya telah mengikuti Yesus dan melayaninya waktu ia di Galilea, dan ada juga di situ banyak perempuan lain yang telah datang ke Yerusalem bersama-sama dengan Yesus. Jadi murid-muridnya sesungguhnya para perempuan yang mengikuti Yesus, yang melayani Yesus itu ada di sana. Tetapi kemudian dia melihat peristiwa yang menurut saya itu sangat mengerikan karena catatan sejarah penulis sejarawan Romawi mengatakan bahwa itu adalah sebuah penghukuman yang sadis. Dikatakan bahwa pada masa itu ada pembunuhan yang dilakukan oleh tentara Romawi secara sadis. Kemudian yang keempat adalah Yusuf Arimatea. Yusuf Arimatea adalah seorang yang sangat terpandang, seorang yang bernama Yusuf. Ia anggota majelis besar dan seorang yang baik lagi benar, tidak setuju dengan putusan dan tindakan majelis itu. Jadi ternyata di antara majelis agama, orang-orang Farisi yang berkumpul membuat keputusan untuk meminta Pilatus menyalibkan Yesus, ada juga orang-orang yang tidak setuju di dalamnya, tetapi tidak cukup banyak. Dua di antaranya adalah Yusuf dari Arimatea dan juga Nikodemus. Nikodemus juga terlihat bahwa dia tidak setuju, itu sebabnya dia juga ikut memakamkan Yesus. Dia adalah orang yang berpunya. Murid-muridnya tidak berani meminta mayat Yesus kepada Pontius Pilatus, tetapi Yusuf Arimatea dia berani meminta kepada Pilatus mayat itu untuk dimakamkan. Karena dia kaya, dia memiliki makam yang baru yang belum ada mayat di dalam kubur atau di dalam gua itu, maka Yesus dimasukkan di sana. Dan itu dekat dengan Bukit Golgota di mana Yesus disalibkan. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Yusuf dari Arimatea, dia adalah majelis besar dan seorang yang baik lagi benar. Ia tidak setuju dengan putusan dan tindakan majelis itu. Ia berasal dari Arimatea, sebuah kota Yahudi, dan ia menanti-nantikan kerajaan Allah. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus, dan sesudah ia menurunkan mayat itu, ia mengapaninya dengan kain lenan, lalu membaringkannya di dalam kubur yang digali di dalam bukit batu, di mana belum pernah dibaringkan mayat. Jadi Yusuf Arimatea lah yang melakukan pemakaman. Yusuf Arimatea yang melakukan pemakaman. Pilatus dan para pasukan Romawi yang mengeksekusi, yang melakukan penyaliban terhadap Yesus juga memiliki tanggapan. Nah, ini menarik sekali Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Saya mau mengajak kita untuk membayangkan situasi yang sedang terjadi kala itu. Bagaimana ketika suasana mencekam yang terjadi kala itu. Saudara, peristiwanya adalah satu peristiwa dengan kengerian yang luar biasa. Walaupun tentara Romawi mengolok, walaupun Pilatus mengatakan lihatlah manusia ini. Kata lihatlah manusia ini sebenarnya itu adalah sebuah penghinaan. Ketika Yesus dimahkotai dengan duri, itu adalah sebuah penghinaan. Bagaimana mungkin Yesus dikasih jubah berwarna ungu sebagai lambang raja, tetapi mahkotanya bukan mahkota emas, bukan mahkota berlian, tetapi mahkota duri. Sebenarnya Pilatus sedang menyatakan kehinaan Yesus Kristus. Dan Pilatus menyatakan bahwa dia adalah manusia Yesus Kristus itu, tetapi kemudian dia memerintahkan untuk disalibkan.
Nah, luar biasa bagaimana Pilatus dan tentara Romawi, khususnya mereka yang melakukan eksekusi, yang mengeksekusi, yang melaksanakan pembunuhan atau penyaliban Yesus itu. Kita membaca yang pertama, saksi bahwa Yesus benar-benar mati. Nah, menarik sekali karena pasukan itu diperintahkan untuk menyalibkan Yesus atau untuk membunuh Yesus dengan cara penyaliban. Jadi tanggung jawab yang diemban oleh tentara Romawi adalah memastikan bahwa Yesus itu mati. Sebentar, saudara. Yohanes pasal 19 ayat 33, tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati. Perhatikan kata-kata ia telah mati. Dua penjahat yang bersama dengan Yesus itu dipatahkan kakinya karena belum mati. Supaya cepat mati, maka tubuhnya itu tidak boleh ditopang oleh kakinya. Supaya kakinya tidak menopang tubuhnya, maka patahkan kakinya sehingga dia akan cepat mati. Tetapi ketika sampai kepada Yesus, ketika pasukan itu melihat Yesus, dia kemudian berhenti dan dia melihat bahwa Yesus telah mati. Dia tidak mematahkan kakinya, tapi dia tetap menguji apakah benar-benar Yesus mati atau tidak. Itu sebabnya menikam lambungnya, tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak dan segera mengalir keluar darah dan air. Dan orang yang melihat itulah sendiri yang memberikan kesaksian ini, dan kesaksiannya benar, dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran supaya kamu percaya. Jadi Yohanes ketika menuliskan firman Tuhan, dia langsung mendapatkan kesaksian dari orang pertama, orang yang melihat langsung, bahkan orang yang pasukan yang benar-benar langsung berhadapan dengan Yesus, melihat Yesus mati, dan ketika dia menombaknya dia melihatnya, dan orang itu yang memberitahukan. Jadi bukan orang yang di tempat lain, di kota lain, di negara lain yang mengatakan, bukan. Ini yang mengatakan adalah orang pertamanya, orang istilah A1, pelakunya yang mengatakan. Tidak dapat disangkali karena dialah yang mengatakannya. Pilatus heran waktu mendengar bahwa Yesus sudah mati, maka ia memanggil kepala pasukan dan bertanya kepadanya, apakah Yesus sudah mati? Jadi Pilatus juga mengalami keheranan kenapa Yesus mati. Benar enggak ini Yesus mati? Maka dia panggil kepala pasukan, tentara yang melaksanakan penyaliban itu. Dan sesudah didengarnya keterangan kepala pasukan, ia berkenan memberikan mayat itu kepada Yusuf. Jadi kepala pasukan mengatakan bahwa Yesus mati sehingga mayatnya disebut sebagai mayat, artinya dia sudah mati. Yesus mati. Menarik Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, karena ada orang yang mengatakan Yesus tidak mati, tetapi kita percaya bahwa Yesus mati. Ada satu peristiwa yang tidak boleh kita lupakan, bahwa proses atau peristiwa atau sejarah yang terjadi di sekitar atau situasi dan suasana yang terjadi saat itu adalah sebuah peristiwa kematian yang berbeda dari kematian manusia pada lazimnya. Ada peristiwa yang tidak mungkin itu terjadi kebetulan saja. Saudara, kalau yang mati itu bukan Yesus, maka tidak terjadi peristiwa itu. Kalau yang mati itu bukan anak Allah, maka pasti tidak terjadi peristiwa itu. Tetapi Alkitab mencatat sebuah peristiwa di mana pasukan itu telah melihat pada jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu dan berlangsung sampai 3 jam. Saudara perhatikan bagaimana Injil mencatat bahwa ketika Yesus disalib, prosesnya mulai dari jam 9.
Kemudian Yesus disalib pada tengah hari jam 12. Tiba-tiba yang harusnya terang, kalaupun ada hujan pasti masih terang karena jam 12 siang. Tetapi kemudian terjadi kegelapan selama 3 jam. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau terjadi pemadaman listrik selama 3 jam di tengah malam, dan semua genset tidak ada yang bisa dihidupkan, lampu tidak ada yang bisa dinyalakan, lampu kendaraan tidak bisa dinyalakan, itu sebuah kengerian yang luar biasa. Dan tentara Romawi memperhatikan peristiwa itu. Ada apa ini? Kenapa? Sesuatu yang salah terjadi. Kegelapan seringkali melambangkan sebuah peristiwa yang jahat atau yang buruk yang dilakukan oleh manusia. Dan tentara Romawi ketika melihat itu, hatinya mulai tergoncangkan. Dia mulai berpikir secara mendalam, hatinya mulai terbuka, dan dia mulai mengamati apa yang sebenarnya sedang terjadi. Saudara, kita merayakannya dengan situasi yang baik-baik saja, tapi bukankah 2000 tahun yang lalu terjadi kengerian yang luar biasa, sebab ada 3 jam lamanya terjadi kegelapan itu. Saudara-saudara, ini tidak lazim, ini tidak biasa. Kalau yang disalibkan bukan Yesus anak Allah itu, peristiwa-peristiwa yang mengikuti seperti ini tidak terjadi. Tapi karena yang disalibkan adalah Yesus anak Allah, dan pasukan itu memperhatikan, bahwa kan orang-orang Yahudi juga sebenarnya memperhatikan. Lalu pasukan Romawi adalah orang yang terdekat dengan Yesus, karena tidak semua orang boleh mendekat. Dia harus selalu ada ring satunya, ada kawasan yang harus steril, yang tidak boleh orang masuk ke dalamnya. Kalau masuk pasti akan dicambuk oleh tentara Romawi. Jadi yang benar-benar melihat Yesus itu adalah tentara Romawi. Tetapi yang aneh, sesuatu yang dahsyat itu ketika apa yang terjadi sementara Yesus disalib. Nah, ini yang membuktikan bahwa yang disalib ini bukan sembarangan orang, bukan orang-orang biasa, bukan seseorang yang mungkin kematian seorang presiden, tidak terjadi kegelapan yang seperti itu, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Pemimpin besar dunia ketika mati yang terjadi hanya duka cita, tapi tidak ada kegelapan yang luar biasa seperti itu. Lebih lanjut Alkitab mengatakan, lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya ketika itu. Nah, saudara perhatikan saudara sekalian, sama seperti Musa ketika dia menancapkan tongkatnya di laut itu, kemudian laut itu terbelah menjadi 2. Ketika Yesus menyerahkan nyawanya dengan suara nyaring, kemungkinan yang dia ucapkan adalah, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Ketika Yesus mengucapkan kata-kata itu, seperti sebuah perintah, seperti sebuah komando, seperti sesuatu yang harus terjadi ketika dia mengucapkan itu, adalah tabir bait suci terbelah 2 dari atas sampai ke bawah. Ketika Yesus meneriakkan hal itu, tabir bait suci terbelah menjadi 2. Dalam catatan Alkitab yang lain terjadi gempa bumi, terjadi orang-orang bangkit dari kubur, orang-orang kudus bangkit dari kubur. Orang mempertanyakan, apakah memang terjadi? Sejarah mencatat bahwa ada orang-orang kudus yang kemudian bangkit dan masuk ke kota Yerusalem. Ada orang-orang yang kudus meminta supaya dimakamkan di dekat bait Allah, supaya ketika nanti Mesias datang, dia bangkit, dia ada di sana. Dan itu sejarah mencatat di dalam catatan sejarah dunia. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, peristiwa yang terjadi 3 jam lamanya kegelapan itu, kemudian Yesus berteriak dengan suara nyaring menyerahkan nyawanya, lalu terjadi gempa bumi, lalu terjadi orang-orang bangkit dari kubur, lalu terjadilah bait Allah tabirnya. Tabir itu adalah satu benda atau satu tirai yang memisahkan hadirat Allah dengan manusia, dan itu melambangkan bahwa sekarang tidak ada lagi yang menghalangi hubungan antara manusia dengan Tuhan, karena tabir itu sudah terbelah menjadi 2 dan orang bisa masuk dalam hadirat Allah. Dan itu terjadi waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya demikian. Saudara perhatikan, peristiwa-peristiwa itu tidak berjalan sendiri-sendiri. Peristiwa-peristiwa itu berjalan saling bergandeng tangan atau saling terkait,
satu dengan yang lain. Dan ketika Yesus mengatakan hal itu, saya berpikir bahwa tentara Romawi mengalami kegentaran atau bergetar jiwanya karena dia melihat matinya demikian. Kok waktu kami salib dia terjadi gelap gulita, terjadi gempa bumi, terjadi tabir bait Allah terbelah menjadi dua, kok orang-orang bangkit dari kubur. Pasukan itu kemudian dia berkatalah ia, sungguh orang ini adalah anak Allah. Ini orang Romawi yang mengatakan. Sama seperti orang banyak yang beberapa jam sebelumnya berteriak-teriak, menurut hukum kami dia harus mati karena dia mengatakan bahwa dia adalah anak Allah. Kemudian tentara Romawi mengingat teriakan-teriakan yang mengatakan salibkan dia karena menurut hukum kami dia harus dihukum mati karena dia menganggap dirinya anak Allah. Dan kemudian tentara Romawi mengambil sebuah keputusan. Apa yang dikatakannya itu benar. Dia memang mati dihukum karena dia menyatakan diri anak Allah. Karena dia adalah anak Allah. Karena dia sama dengan Allah. Karena dia Allah. Kematian yang luar biasa itulah yang kita peringati hari ini, saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus. Pelajaran bagi kita bahwa Yesus memang mati di atas kayu salib. Peristiwa-peristiwa itu membuktikan keanehan, kalau saya pakai istilah keanehan. Peristiwa yang mengiringi detik-detik atau jam-jam kematian Tuhan Yesus itu. Seperti kalau Indonesia ada detik-detik proklamasi, ada ya peristiwa-peristiwa yang mengiringi. Demikian juga dengan kita. Ketika Yesus mati itu ada peristiwa-peristiwa di sekelilingnya yang meneguhkan. Yang membuat tentara Romawi mengambil sebuah keputusan bahwa iya, dia adalah anak Allah. Yesus mati di atas kayu salib. Yang kedua, Yesus mati bukan karena dosanya sendiri, tetapi oleh karena dosa kita. Alkitab mencatat bahwa Yesus adalah dicobai sama seperti kita, tetapi tidak pernah berbuat dosa. Kematian harus selalu berkaitan dengan dosa, dan dosa yang mengakibatkan kematian Yesus adalah dosa saudara dan saya. Dosa manusia. Seharusnya kita yang mendapatkan hukuman, seharusnya kita yang ada dalam kegelapan, seharusnya kita yang harus mendapatkan hukuman yang kekal, tetapi semuanya itu sudah digantikan, sudah diselesaikan di atas kayu salib. Sekarang saudara, lihatlah manusia itu. Kita tidak bisa melihat jasad Yesus secara langsung, tapi Yesus hadir. Yesus maha hadir, Yesus bersama dengan kita. Yesus ada di tempat di mana saudara ada, dan Yesus ada di mana kami ada saat ini. Yesus yang sama yang kita sembah, Yesus yang kita muliakan itu adalah Yesus yang mati bagi saudara dan saya. Lalu, apa tanggapan kita? Apa yang mesti kita lakukan? Mari kita merenungkan dengan sungguh-sungguh. Mari kita sungguh-sungguh menyadari bahwa ini semua karena kebaikan Tuhan. Ini semua karena pertolongan Tuhan. Ketika kita melakukan perjamuan kudus, kita sedang memperingati, merayakan kematian Kristus. Saya berharap kita merasakan syukur yang mendalam, karena sesungguhnya kitalah yang harus dihukum. Tapi puji nama Tuhan, bukan kita yang dihukum, tetapi Kristus yang dihukum. Detik-detik kematiannya menyeramkan. Detik-detik kematiannya sesuatu yang terjadi di alam semesta, dilihat oleh orang-orang, semua orang yang ada di sana. Tetapi kemudian tentara Romawi bisa membuat sebuah kesimpulan yang luar biasa. Dari peristiwa kematiannya ini tidak bisa lagi disangkali bahwa yang mati ini adalah anak Allah yang hidup. Kita berdoa. Haleluya. Naikkan pujian ini, sukacitaku penuh, ku bermazmur bagimu. Sukacitaku penuh, ku bermazmur bagimu, karena ku tahu ku telah diterima
curahan darahmu, ku menari bagimu, ku menari bagimu, ku memuji namamu, karena ku tahu ku berkemenangan oleh curahan darahmu Yesus, sucikan daku. Darahmu Yesus, sucikan daku. Darahmu Yesus, bebaskanku. Darahmu Yesus, ubahkan daku, ku dijadikan baru. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus, renungkan betapa besar kasih Tuhan Yesus yang mati di atas kayu salib. Dia benar-benar mati. Satu kutuk yang Tuhan timpakan, murka Allah ditimpakan di dalam tubuh Kristus di atas kayu salib. Itu sebabnya terjadi gempa bumi. Itu sebabnya terjadi kegelapan selama 3 jam. Untuk menunjukkan, memberitahukan bahwa murka Allah atas dosa manusia ditimpakan pada saat itu. Murka itu dicurahkan sepenuhnya di dalam kematian Kristus. Sehingga murka Allah tidak ada lagi terhadap kita. Kita bersyukur oleh anugerahnya yang besar. Bapa di surga, pada saat ini Tuhan, kami mau kembali mengingat cinta kasih Tuhan Yesus melalui perjamuan kudus. Sementara kami melakukan perjamuan kudus, Engkau akan berkati unsur-unsur perjamuan yang kami pakai. Berkati saudara-saudara kami yang juga mengikutinya di rumah. Nyatakan kasih dan kemurahan, supaya kami melakukannya dalam hormat dan takut akan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Amin. Saudara, silahkan ambil unsur-unsur perjamuan kudus yang saudara sudah siapkan. Dan kita naikkan pujian ini, darahmu Yesus, sucikan daku. Mari kita berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan. Darahmu Yesus, ubahkan daku, ku dijadikan. Haleluya. Mari kita memberikan pengakuan-pengakuan berkaitan dengan perjamuan kudus. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh, karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Mari kita mengangkat roti dengan tangan kanan kita lebih tinggi dari kepala kita sebagai penghormatan terhadap tubuh Kristus. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Mari kita makan roti ini di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus.
Mari kita mengangkat cawan dengan tangan kanan kita lebih tinggi dari kepala kita sebagai penghormatan terhadap darah Kristus. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Mari kita minum cawan ini di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Mari kita bersyukur di hadapan Tuhan. Darah-Mu Yesus, sucikan daku. Darah-Mu Yesus, bebaskanku. Darah-Mu Yesus, ubahkan daku. Ku dijadikan baru. Ku dijadikan baru. Kita bersyukur. Ku dijadikan baru. Sejenak kita bersyukur di hadapan-Nya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Haleluya. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan, Yesus Tuhan. Haleluya. Oh Tuhan, kami menyadari bahwa oleh kuasa darah Yesus kami telah dilayakkan masuk dalam tahta kasih karunia Tuhan. Bukan hanya itu Tuhan, kami dibebaskan dari segala kuasa dosa. Kami dibebaskan dari segala kuasa sakit penyakit. Kami dibebaskan dari segala kuasa kegelapan. Bahkan segala berkat Abraham turun atas kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terjadilah pada saat ini dalam kehidupan kami bahwa kuasa Tuhan Yesus Kristus yang nyata melalui kematiannya di atas kayu salib sungguh Tuhan terjadi dalam kehidupan kami. Sungguh kuasa-Mu sedang terjadi atas kami. Sekali lagi kami bersyukur ya Tuhan. Setiap kami yang mengikuti pada saat ini ibadah ini Tuhan, dimanapun kami berada, di dalam nama Tuhan Yesus, kami yang sedang sakit disembuhkan oleh kuasa bilur-bilur Tuhan Yesus. Kami yang kekurangan iman ditambah-tambahkan iman percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ada kuasa Tuhan, ada kebangkitan di dalam iman kami untuk menyatakan kuasa Tuhan di dalam hidup kami. Jadikan kami berkat sebagaimana Kristus telah menjadi berkat dalam kehidupan kami. Terima kasih Allah yang di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menerima firman Tuhan. Bersyukur untuk perjamuan kudus kami hari ini. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, kita sudah diberkati dengan firman Tuhan. Kita akan memberi persembahan. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih buat pengorbanan-Mu. Tidak bisa kami balas dengan apapun juga ya Tuhan. Tetapi hari ini kami dengan penuh ucapan syukur datang di hadapan Tuhan, membawa persembahan kami yang terbaik yang bisa kami berikan hari ini. Kami memberikannya dengan sukacita dan rela hati. Dan kami juga percaya Tuhan sudah memberkati kami dengan berlimpah-limpah. Tuhan juga akan pakai persembahan ini guna menolong pekerjaan Tuhan. Pekabaran Injil tentang keselamatan dalam Tuhan Yesus Kristus kepada segala makhluk. Terima kasih, dalam nama Yesus kami berikan. Haleluya, amin. Kita memberikan persembahan kita dengan sukacita dan kita menyanyikan pujian Ku Hidup Oleh Anugerah. Ku hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu
pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salibmu. Kau telah mati gantikan hidupku, Kau telah mati gantikan hidupku. Sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Pengorbanan-Mu sempurna, pengorbanan-Mu sempurna. Haleluya, haleluya. Allah kami yang di surga, pada saat ini kami berdoa untuk setiap kami. Berkat-Mu turun atas kami semua. Nyatakan kasih dan kemurahan-Mu, kebaikan-Mu nyata bagi kami. Bapa, Engkau memberkati seluruh sidang jemaat dimanapun mereka berada pada saat ini. Engkau menyatakan kasih dan kemurahan-Mu, pertolongan-Mu, damai sejahtera-Mu. Berkat yang dari Allah di surga turun atas kami. Kami sungguh bersyukur oleh anugerah-Mu yang besar di dalam hidup kami. Mari kita berdoa bersama-sama dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Anugerah dari Allah Bapa, keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus oleh karena penyaliban-Nya, dan persekutuan Roh Kudus menyertai engkau sekalian dari saat ini sampai kekal selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Selamat Jumat Agung bagi saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati.